orang ini biasanya ke masjid, di bulan Syawal kok malah hilang. Bahkan di akhir-akhir Ramadan sudah mulai tidak terawih, sudah tertarik dengan alun-alun ya. Alun-alun ada apa Pak kalau 10 terakhir itu? Biasanya ada tong setan, ada tong iblis, ada enggak ya? Itu wah Pak, Masya Allah. Jenengan kalau pernah lewat, jangan ke sana, lewat saja. Pasar Legi itu kalah ramenya, tapi masjidnya kosong. Maka kita berbahagia Pak, sekalipun sedikit seperti ini. Kita dipilih oleh Allah. Jangan dikira itu bangun karepe dhewe lah, melangkah karep, enggak. Itu hidayah yang imam selalu menyebutnya ihdinas siratal mustaqim. Itu maknanya bukan tunjukkan saya jalan, bukan itu maknanya. Imam ketika menyebut nah itu harus ingat makmumnya itu. Salatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Ta'ala syahr Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Shadaqallahul adzim. Jamaah salat subuh yang insyaallah sedang dimuliakan Allah ya. Alhamdulillah, mari kita belajar memperbanyak bersyukur kepada Allah, karena sungguhnya kata kunci untuk bahagia itu ada di syukur. Bahkan memang terjemahan letterleknya syukur itu puncaknya, rukunnya kan al-qaul ya, alhamdulillah, itu paling rendah. Al-itmi'na yang kedua itu ada pengakuan bahwa ini terjadi bukan karena saya bisa begini ini karena Allah, itu diakui, itu syukur. Yang ketiga puncaknya adalah al-jawari, at-ta'ah. Semakin bersemangat, semakin berusaha untuk menyempurnakan pengabdiannya kepada Allah. Tapi akhir-akhir ini ada ulama yang menerjemahkan ciri-ciri syukur yang diterima Allah itu ketika kita tidak banyak keinginan. Jadi orang kaya itu sebetulnya orang yang tidak banyak keinginan. Ada orang duitnya 5 miliar tapi pingin barang harganya 10 miliar. Dia sugih nopo tidak sugih. Saya tidak berani bilang kiri ya, karena punya uang 5 miliar dia. Lebih bahagia mana? Ada seorang ya seperti kita ini hanya pingin sarung BHS saja ya. Saya pinginnya sarung BHS gitu, keturutan itu.
mau dipakai hari raya. Niku bahagia no mboten. Syukurnya, senengnya lebih seneng mana kira-kira orang yang punya 5 miliar sama yang punya 500.000 itu? Insya Allah lebih senang itu. Maka ulama terkini, ulama-ulama mutakhirin ini, ciri-ciri syukur diterima itu semakin terkendali keinginannya, bukan berkurang lah, terkendali. Kalau kebutuhan memang tidak bisa ya, tidak bisa diolah ya, butuh ya. Tapi ketika masuk kepada wilayah keinginan, itu nanti hubungannya dengan orang itu akan semakin jauh dengan bahagia. Sudah boleh direnungkan. Tapi insya Allah seirama dengan usia biasanya. Kalau usia masih di bawah 50 itu wajar lah, pingin ganti mobil yang bagus. Itu kan memang diperintah. Al-markab hani itu salah satu prasyarat untuk bahagia kata Rasulullah. Al-mar'atus soleh, al-mar'atus solehah, punya istri yang solehah, itu bahagia. Suami boleh tidak soleh? Tidak disebut, tapi kalau tidak disebut berarti rotok gak pakai soleh, berarti masih bisa ada peluang untuk bahagia ya, asal zaujah istrinya solehah, pasti bahagia. Kenapa kok disebut begitu? Ya karena memang istri itu potensinya untuk tidak soleh itu besar ya. Karena bahan dasarnya dari tulang rusuk ya. Bahan dasar perempuan itu, istri itu dari tulang rusuk kiri. Kata Rasulullah, semakin ke atas semakin bengkok. Kalau kalian berusaha meluruskan, patahlah. Jadi tidak usah diluruskan. Kalau cerewet, ya biar aja cerewet. Bisa Pak punya istri cerewet gitu, tapi dengan bahagia gitu, bisa enggak? Pak Ustadz, bisa? Harus bisa. Karena memang dicipta dari tulang rusuk kok mereka. Apalagi punya istri yang betul-betul Masya Allah ya. Karena memang milihnya dari awal. Kalau kita ini punya istri kan belum tahu ilmunya dulu, pokoknya seneng ya itu ditabrak itu ya. Kalau sekarang kan masih mikir sekufu, oh dilihat ya, dia seneng ngaji apa enggak, dia baca Qurannya gimana, oh sekufu saya jadi. Dulu kita masa gitu Mas Wan, ayo ngaku dulu, saya dulu enggak mikir itu, pokoknya seneng gitu, tabrak ya. Hah? Maka yang akhir-akhir ini kalau tidak dapat istri solehah itu kurang cerdas. Kenapa sekarang Masya Allah wanita solehah itu bertebaran sekarang? Kenapa? Ya karena majelis taklim, karena ada rumah Quran dan lain sebagainya. Dulu udah ada Pak. Bahkan zaman saya orang yang pakai jilbab itu sak kampus satu kalau tidak salah. Bahkan saya kebetulan seangkatan adik kelas itu tukang terjemah. Bukan tukang ya, terjemah Al-Quran perempuan di TV yang rapet itu, TVRI dulu, tidak ada TV lagi kecuali TVRI. Dia kuliah bersama sekampus dengan saya. Dia kalau kuliah Pak, roknya itu naik sekali sampai orang teko. Saya ikut apa enggak ya kira-kira takdiran jenengan saya ikut rombongan itu apa enggak kira-kira? Masya Allah ya. Apa al-markab, apa yang ketiga, rumah yang luas. Yang kedua wajarus soleh, punya tetangga yang bagus. Susah deh Pak punya tetangga rewel, serba salah, merengutan, sedikit-sedikit ngesu, sedikit-sedikit ngelabrak, katanya ada saja. Bisa tidak bahagia ya? Bingung mau dilawan ya, aneh ya, masa hari ini masih tukaran ya? Nggak diomongin, nyetel musik itu nyanyi-nyanyi jam 1 siang buanter. Gimana jenengan kalau ketemu tetangga seperti itu, diingatkan apa dirasani saja? Susah. Makanya Rasulullah memasukkan unsur yang kedua, wajarus soleh. Yang ketiga baru rumah yang luas, wasi'an.
Ini kalau perumahan bingung itu. Kalau bagaimana punya rumah luas? Perumahan kok tipe L3 ya, low lagi gitu ya. Ketemu itu di situ. Tapi hatinya saja yang luas ya. Ya Mas Wawan, kita senasib Mas Wawan ya, hidup di rumah mewah ya, mepet sawah ya. Ya, tapi alhamdulillah kita punya lingkungan yang luar biasa ya. Lingkungan surga insyaallah itu di tempat kami itu. Jadi masjid itu subuh tidak kurang dari 250 tiap subuh itu. Tidak puasa Pak, kalau puasa biasa di masjid. Itu di luar puasa begitu. Tapi memang banyak makan-makannya ya. Setelah paling tambah ramai setelah makannya itu ditambah ya. Harinya ditambah itu semakin ramai. Nah yang keempat baru al-markabhani. Kita memang dianjurkan Rasulullah untuk beli mobil yang bagus itu. Ini gara-gara ngaji begini nih almarhum Agus Yahya itu paginya pamit saya sama Mbak Trisna. Ustaz saya mau Surabaya, mau kemana? Mau cari Alphard Ustaz. Kenapa? Tadi malam kan katanya bahagia itu harus mobilnya harus bagus. Sebelumnya takut beliau itu mau beli mobil bagus itu takut di apa ya termasuk bawa pemborosan. Tidak. Kalau saya ngeden beli Alphard itu namanya ya ngeden ya. Wong ngeden itu enak apa mboten Pak? Ndak enak. Kalau beliau ndak ngeden kok seret-seret gitu hanya gitu. Boleh. Ganti mobil lagi yang lebih bagus, Lexus, udah apa-apa, boleh saja. Kenapa? Amal sosialnya jalan. Jadi pagi hari ini atau beberapa hari ini saya tadi malam di Baitul Mulisin lagi kampanye sebuah hadis yang mudah-mudahan menjadi penyempurna dalam kehidupan kita sehari-hari ini. Jadi Rasulullah itu bersabda begini. Nanti saya topang dengan hadis yang lain. Li'an amsi ma'akhi fi hajati ahabbu ilayya min ataka hadzal masjid sahran. Ini nanti akan saya sebar tiap hari, saya ulang-ulang ini. Karena dakwah itu memang diulang, bahkan Allah itu mengulang ayat itu sampai berpuluh-puluh kali. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kenapa? Karena orang itu dikasih sekali tahu, dikasih kedua kali oh iya, ohnya sudah keluar. Dikasih ketiga kali baru dia mau diamalkan. Itu teori Pak. Teori itu. Karena dengar itu hanya tahu. Makanya majelis taklim seperti ini tidak ada target. Yang penting tahu dulu. Kalau likoan itu, liko itu kan dibatasi 10 atau 12 itu ada target. Nanti setiap pertemuan ditanya, kamu sudah berapa juz ini? Di juz mana? Tadi malam kesiangan apa enggak? Tahajudnya diurus. Nanti ada ikopnya, ada dendanya. Kalau kesiangan bayar 100 untuk orang miskin nanti. Itu kajian-kajian yang terbatas. Kalau kajian umum memang targetnya merubah menjadi yang tidak tahu menjadi tahu. Tapi itu sudah mahal itu. Sudah mahal, apalagi langsung mengamalkan. Saya terjemahkan ya. Kata Rasulullah, sabda beliau, seandainya aku punya kesempatan untuk mengantar liamsi mahir, berjalan mengantar saudaraku dalam sebuah keperluan. Apa contohnya? Ya ngantar ke toko, ngantar kemana gitu, ngantar ke hal yang kebaikan, apalagi ngantar pengajiannya. Ahabbu ilayya min atafika hadzal masjid. Saya lebih sukai daripada tahajud 1 bulan di masjid ini. Jadi lebih berharga daripada tahajud sebulan di Nabawi. Bukan di Masjid Mahya, bukan. Bukan di Tegal Sari, bukan. Tegal Sari itu sama Pak dengan masjid kita Pak. Tidak ada hadisnya ya. Siapa yang ibadah Tegal Sari akan tidak ada itu. Malah kalau hasilnya tidak ada, sekarang masyarakat jemaah itu sudah milih. Hanya apa masjid tradisional kok pakai kipas angin, aku mari masuk angin gitu. Itu orang jemaah sekarang Pak. Itu tidak salah ya. Makanya saya setiap ke masjid di lingkungan Muhammadiyah terutama, kalau belum AC saya mesti ngomel terus. Mana takmirnya ini? Ini takmirnya tidur terus ini. Hari ini masih pakai kipas angin gitu. Sebentar lagi sudah berubah itu. Termasuk dia Al-Basyirah tuh. Saya ngomong terus. Kita takmirnya yang ndi?
Jamaah yang kayak suki-suki kok pakai kipas angin. Sekarang udah dingin. Ya maklum tidak Jawa ya. Kalau orang Jawa itu masih mikir mau bilang begitu. Saya enggak mikir, enggak. Kenapa? Saya ada jalur, saya pimpinan daerah Muhammadiyah ya. Jadi kalau saya bicara di luar masjid Muhammadiyah saya salah. Di sini misalnya tidak ada AC, saya ngomong karena ini masjidnya NU sama Muhammadiyah, sama Salafi, sama masjidnya siapapun di sini. Sama dengan tempat saya. Muhajirin itu tidak mau kasih label, tidak mau saya. Kalau mau Mas Wawan itu sudah terbangun dengan indah sekali sejak awal. Tapi dia syaratnya minta plang dulu. Tidak. Akan saya bangun pelan-pelan. Sejadi-jadinya. Kenapa? Lingkungannya bukan lingkungan satu golongan, banyak golongan, bahkan yang lebih banyak saudara kita waktu itu. Tapi amalannya sekarang ya bukan amalan Muhammadiyah, ya sunnah, ikut sunnah. Dan saya selalu rewel kepada jemaah, tolong saya tegur, tapi tegur dengan hadis dan Quran. Jangan ditegur kiai saya begini, tidak mau saya. Silakan, saya akan merubah pola ibadah di masjid ini asal kalian bawa hadisnya. Oh, kunut itu harus mana? Saya ikut. Nah, kembali kepada hadis tadi Bapak Ibu sekalian. Jadi puasa itu sebetulnya mendidik kita untuk menjadi orang yang soleh secara sosial. Memang bagus Pak, Qurannya 10 juz sehari bagus, nanti itikafnya 10 hari ngedur bagus. Kata kunci juga itu, Qurannya tidak pernah bisa. Tetapi kata Rasulullah, seandainya aku punya kesempatan ngantar saudaraku dalam satu hajat, saya itu lebih berharga yang membantu itu daripada yang itikaf. Dan itu dipraktikkan oleh Hasan Basri ya, ketika mau melakukan pekerja bakti lah, atau bakti sosial kalau sekarang. Ada santrinya yang tidak ikut, dicari tidak ada, terus suruh perintah cari dia. Ternyata sedang itikaf. Nah diberitahu, kamu diajak kerja bakti sama Syekh. Bilang saya sedang itikaf, saya sedang taqarrub dengan Allah. Lapor ke Syekh Hasan Basri. Apa kata? Panggil dia, beritahu. Itikafnya itu tidak ada artinya dibanding dengan kita kerjasama membantu masyarakat seperti ini. Lebih saya sukai 1 bulan lebih baik daripada amal itu. Itikaf sebulan itu kalah dengan ngantar beli sayur, ngantar istri Pak. Memang membantu itu yang paling bagus, dzawil qurba dulu. Maka sekarang kita puasa, dididik Allah untuk punya karakter seperti itu. Ayo kita hari ini kita cari ya, siapa yang saya bahagiakan ya. Kalau tidak bisa membahagiakan dengan harta, dengan apa Pak? Perintahnya dengan apa? Senyum dulu lah. Temu tetangganya, assalamualaikum, pripun kabar ya? Alhamdulillah, mau lebaran gitu Pak, Bu. Itu sudah senang loh. Pripun baju lebarannya basa-basi, tapi tidak basa-basi, tidak memang keluar dari hatinya. Pripun lebarannya siap? Kenapa? Tidak ada harta untuk, tapi kalau punya kita bidik Pak. Siapa yang belum ya? Oh itu parani, ini untuk lebarannya. Cari lagi, tiap hari ada saja ketemu. Dan itu buah puasa Pak. Itu buah puasa. Jangan dikira puasa itu hanya tidak makan, tidak minum, tidak berbuat, ya sudah. Terus hati-hati dengan dosa hanya di bulan Ramadan. Setelah lepas Ramadan seakan-akan bukan balik kucingnya, lebih parah malah. Masjidnya sudah tidak disapa, itu hati-hati lah, itu kena ancaman rubba shaim hadzuhu min syamihi al-ju' wal atas. Banyak umatku yang puasa tapi sama sekali tidak dapat apa-apa. Dia hanya dapat lapar dan haus. Bahkan Saki Abdu celaka, dia itu celaka. Kenapa? Dakhala alaihi Ramadan thumma salahu qabla yufar lahu.
Allah sudah mempertemukan dengan Ramadan, tapi sampai akhir Ramadan belum dapat ampunan. Kalau mau ingin tahu kita dapat ampunan atau tidak, mudah sebenarnya, yang tahu itu dirinya. Tapi takmir juga bisa menilai ya, orang ini biasanya ke masjid di bulan Syawal kok malah hilang, bahkan di akhir-akhir Ramadan sudah mulai tidak terawih, sudah tertarik dengan alun-alun ya. Alun-alun ada apa Pak kalau 10 terakhir itu? Biasanya ada tong setan, ada tong iblis, ada enggak ya? Itu, wah Pak, Masya Allah. Dengan kalau pernah lewat, jangan ke sana, lewat saja. Pasar Legi itu kalah ramenya, tapi masjidnya kosong. Maka kita berbahagia Pak, sekalipun sedikit seperti ini. Kita dipilih oleh Allah. Jangan dikira itu bangun karepe dhewe lah, melangkah karep, enggak. Itu hidayah yang imam selalu menyebutnya ihdinas siratal mustaqim. Itu maknanya bukan tunjukkan saya jalan, bukan itu maknanya. Imam ketika menyebut itu harus ingat makmumnya itu. Jadi fikih sholat itu juga harus dikuasai fikihnya imam. Saya tadi malam dengan Ustaz, anak kecil suruh imam tidak karu-karuan malah. Karena baru pulang dari pondok sudah dipesan jangan lama-lama ya. Aduh, diurut surat-surat panjang-panjang itu. Bahkan di witirnya bukan ala-ala, bukan. Karena sudah kebaca keurutan pada saat dia membaca wassama'i wattariq, itu habis at-tariq kan ala-ala. Terus diurut sampai aduh iki. Padahal makmum di tempat kami ya, sedengannya Al-Kautsar ya, sama Trikul itu. Tidak tahu Mahya gimana? Sedang imam yang panjang-panjang napa yang sedang yang sedang ya. Sedang itu repot loh ya. Jadi ketika Rasulullah menyebut mengingatkan Mu'adz bin Jabal ya. Mu'adz bin Jabal kan ngimami, itu saya cerita tadi malam. Ngimami zuhur baca surat Al-Baqarah. Makmumnya tukang metik kurma. Karena ndak rukuk dhewe deh. Rukuk dhewe pikirannya selesai. Kemana itu? Munafik itu katanya. Dengar dia, lapor ke Rasulullah. Rasul, saya itu kan pekerja Rasul. Sholat zuhur, saya bisik-bisik, kelihatannya surat Al-Baqarah yang dibaca. Nah, saya kan dimarahi majikan. Terus dia bilang ketika saya memisahkan diri dari imam itu, saya munafik. Panggil Mu'adz, dimarahi itu. Kamu baca surat yang lihat makmumnya. Tapi yang disebut pendek Rasulullah, ala-ala itu pendek. Nah kita ala-ala itu sudah panjang ya Pak ya. Bahkan kalau imamnya pelan itu sudah mulai pegel. Soalun susah. Kapan mari nih? Makanya kalau imam itu intonasinya memang beda ya. Ketika sudah masuk tarawih, kalau saya itu, jadi sudah masuk sendereng 5 gitu. Itu lebih khusyuk makmumnya. Gitu. Nah, gini Pak, takmir, halo takmir. Antum harus paham lah ya jemaahnya, jangan karpet dewe terus golek imam sing di tempat kami sampai ada nyebut nama ustadznya, itu jangan dipakai Ustaz. Kenapa? Oh, itu panjang dan rukuknya lah, saya vertigo Ustaz, bisa jatuh saya. Sudah tak ingatkan, tetap aja panjang karena memang sudah karakter ya. Ya akhirnya tidak dipakai. Kenapa? Ya kita mengutamakan jemaah. Sambil dipahamkan. Saya paling senang sama orang itu, kenapa? Bacaannya luar biasa, makhrajnya itu aduh, tidak ada cacatnya. Dicari cacatnya itu baca Al-Quran tidak ketemu dia. Tidak perlu saya sebut orangnya biar tidak ngerasani ya. Tapi memang enak, saya senang gitu kalau itu. Tapi sayangnya jemaah tempat kami malah alergi sama orang itu. Bingung saya. Baik Bapak Ibu sekalian, saya lengkapi ini ada hadis-hadis biar kita semakin semangat untuk membantu orang lain. Hadis riwayat Imam Muslim, wallahu fi aunil 'abdi ma kana al-'abdi fi aunil akhih. Allah senantiasa menolong hamba selama ia menolong saudaranya. Jadi kalau mau ditolong Allah, tolong saudara kita yang butuh.
Terutama menjelang lebaran ini kita lirik ya. Mukanya sering senyum pas sering merengut. Kalau merengut tuh uangnya tipis ya. Itu sudah samperin itu. Kamu butuh berapa? Ini saya ada 500 ada nih untuk sangu. Ya kalau tidak ada 500 ya 100. Ya 50 tidak apa-apa mungkin. Itu yang kedua nih. Dari Ibnu Umar ya, Rasulullah SAW bersabda, "Wa man kana fi hajati akhi kana Allah fi hajatihi." Siapa yang biasa membantu hajat saudaranya, maka Allah akan senantiasa menolong dalam hajatnya. Bukhari dan Muslim. Masya Allah, ini dari Ibnu Umar ya. Hadis yang terakhir ini, hadis Imam Tabrani ya, dan disahihkan oleh Albani ini. Saya terjemahkan langsung. Manusia yang paling dicintai Allah adalah yang paling memberikan manfaat bagi manusia. Adapun amalan yang paling dicintai Allah adalah membuat muslim yang lain bahagia. Masya Allah Pak. Mengangkat kesusahan dari orang lain dan membayarkan hutangnya. Nah, membayarkan utang ini termasuk ada janji akan ditolong Allah. Siapa yang pernah pengalaman bayar utangnya teman? Pak dokter. Nah, sekarang hampir semua orang punya utang ya. Tanya saya jenengan berapa? Oh, tidak akan bantu saya. Kenapa? Banyak utangnya. Jadi yang membahagiakan orang lain, mengangkat kesusahan dari orang lain, membayarkan utangnya atau menghilangkan rasa laparnya. Sungguh aku berjalan bersama saudaraku yang muslim untuk sebuah keperluan. Tadi hadis itu, lebih aku cintai daripada beriktikaf di masjid ini sebulan penuh. Jadi bagaimana Bapak? Seperti itulah. Jadi jangan menganggap puasa itu tidak mendidik kita. Kita itu sedang sekolah ya, sekolah untuk membuat karakter. Dan karakter itu nanti dipakai setahun ya, sampai ngecas lagi tahun depan. Jadi senyumnya semangat untuk membantu meringankan yang lain itu terus dipompa terus. Dan jangan lupa sebaik-baik bantuan itu kepada keluarganya. Keluarganya dulu. Istrinya dibahagiakan Pak, baru yang lain. Tapi jangan istri terus. Jangan istri terus. Tapi istri itu punya hak untuk bahagia. Istri itu punya hak untuk mewujudkan keinginannya. Jadi jangan dikira, bahkan ada hadis, uang yang kalian berikan pada istri lebih mulia dan lebih berharga daripada uang yang kalian bangun untuk masjid, untuk perang. Coba bayangkan, untuk jihad, untuk anak yatim, kalah dengan uang yang diberikan kepada istri Pak. Jadi nanti akan semangat cari uang untuk ngasihkan ke istri. Wah, ini ibu-ibu senang nih dibelang ini ibu-ibu, terus senyum-senyum. Kalau di tempat saya itu, ada suara akan segala dari belakang. Ayo, ayo gitu. Maksudnya mungkin di rumah dia ditakar betul oleh suaminya. Ada Pak suami yang nakar. Bahkan suami itu tahu harganya lombok itu tahu. Saking cupar kata orang Jawa Pak. Cupar ya Pak ya. Cupar itu suami ngurus regone uyah, regone brambang piro. Nyapa? Takut tintit bojone. Ya Allah, wong iki wis jelas gak pernah ngaji orang itu. Kalau ngaji tidak akan seperti itu. Itulah Bapak Ibu sekalian, sudah cukup ya untuk melanjutkan ibadah yang lain. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Insya Allah kalau ada waktu dan kesempatan kita akan selalu berbagi dengan niat lillahi ta'ala untuk mencari ridhonya. Dan mudah-mudahan kita masih dipertemukan lagi dengan Ramadan tahun yang akan datang. Dan mudah-mudahan Ramadan tahun ini adalah Ramadan terbaik yang pernah kami persembahkan pada Allah. Itulah ya, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nasrun minallah fathun qaribun basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.